Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Potere Spesial Podcast. Sejarah mencatat, peran pemuda sangatlah penting dalam hal proses kemerdekaan bangsa ini. Bukan hanya itu, di era super globalisasi, peran pemuda penting dalam hal mengawal pembangunan. Namun di satu sisi, tidak jarang pemuda juga terjebak masuk ke dalam lembah hitam. Mereka terjerat narkoba, game motor, dan tawuran. Seperti apakah pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pemuda dan Olahraga memaksimalkan potensi pemuda yang ada di kota ini? Kita akan bahas selama 1 jam di program Potere Spesial Podcast bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Makassar, Bapak Andi Patawara B. Jemma. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam. Agak reba Pak Kadis. Alhamdulillah. F8 kemarin bagaimana Pak Kadis? Sukses dan meriah. Dispora mengambil peran di sisi apanya itu Pak Kadis? Pastinya kami mengambil dari susah dan tupoksi kami menyangkut masalah kepemudaan dan olahraga. Ini secara fisik saya lihat ini Pak Kadis, pemirsa NSTV Makassar ini sangat pantaslah menjadi Kadispora karena usia beliau juga sangat muda. Kadis Kepala Dinas Milenial yang ada di pemerintah Kota Makassar. Pak Kadis, di tahun 2021 ini apa saja sih yang pernah dilakukan Dispora? Kalau untuk tahun ini 2022 menyangkut masalah kepemudaan sudah ada beberapa program dan kegiatan. Yang pertama yaitu life skill 1000 pemuda lorong yang kita sudah lakukan. Di dalam program ini ada workshop, sosialisasi maupun pelatihan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia daripada pemuda kita. Iya, jadi yang kita mau di sini pemuda itu bisa mandiri, mempunyai potensi yang besar sehingga para adik-adik kita ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan dengan potensi yang mereka punya. Ya, kalau data dari kami yang kami punyai, jumlah pemuda yang di Kota Makassar itu sejumlah 392.000. 392.000. Yeah, ini dari usia berapa usia ini? 16 sampai 30. 16 sampai 30. Iya. Karena undang-undang berbicara seperti itu ya. Sekalipun banyak juga pemikiran atau pemahaman bahwasanya pemuda itu dari 16 sampai 39. Ya. Kalau enggak salah kalau Muhammadiyah itu 16 sampai 39. 39 tahun. Iya, jadi masih masuk Kak pemuda. Ya, kalau Katolik juga itu kalau enggak salah sampai 45 kalau enggak salah. Iya, karena kami sering juga berinteraksi dengan teman-teman ataupun adik-adik ya khususnya di organisasi kepemudaan. Jadi skill apa yang mereka latih di program Dispora ini? Salah satu contohnya itu menyangkut masalah otomotif. Iya, ya pelatihan otomotif yang kita mau di sini kiranya adik-adik kita yang menyukai menyangkut masalah otomotif itu kita latih. Ya, jadi kemarin itu sekalipun itu di hotel, tapi motornya itu kita bawa ke lokasi workshop itu ya. Iya, workshop ataupun pelatihan itu. Iya. Biar mereka lihat langsung gitu. Iya, mereka lihat langsung sehingga dia bisa mempunyai potensi menyangkut masalah otomotif sehingga dia bisa mandiri untuk melaksanakan ataupun bekerja membuka suatu usaha kayak perbengkelan. Oh ya. Ya Pak Kadis, yang pada saat workshop dilaksanakan seperti apa sih respon dari pemuda di Kota Makassar? Kalau dari respon pasti antusias karena kan kita ketahui bahwasanya umur-umuran segitu kan ya lagi orang bilang lagi lucu-lucunya itu dia suka menyangkut masalah otomotif. Ya. Tadi Pak Kadis singgung masalah pelatihan di lorong-lorong itu. Ini ada sinergitasnya dengan program Pak Wali lorong wisata tidak apa? Iya pasti. Iya. Sekalipun waktu kami laksanakan yang 1000 ini itu belum belum secara resmi ya. Ya, pemerintah kota belum melaunching menyangkut masalah lorong wisata. Jadi jauh-jauh hari itu Dispora sudah lakukan. Oh, jadi akan di launching nanti pemuda cinta lorong wisata atau seperti apa nih itu? Kalau launching itu sudah. Oh, iya, sudah sampai yang program yang terbaru ini kita dialog
ya yang biasanya itu ada dialog kepemudaan, Iya. hanya terbatas terus rombok pemuda. Ini sekarang kita istilahnya malam minggu di lorong. Ya, kemarin kita sudah launching pertama itu di lorong wisata yang ada di Mamajang. Ya, kita mau biar kita bersentuhan langsung dengan pemuda yang ada di lorong. Ini saya sepakat kalau seperti ini Pak Kadis. Satu malam di lorong Iya, ya bersama iya, pemuda. iya. Itu kita sambil melakukan pendekatan persuasif, mungkin ada hal-hal baru yang mereka dapatkan di momentum itu Pak Kadis. Yang kita mau, yang tadi kami sampaikan, kami ingin bersentuhan langsung dengan pemuda itu. Kita mau mendengar apa yang dibutuhkan oleh pemuda yang ada di lorong itu. Terus pastinya kami mau juga sharing kalau seumpamanya di pemikiran daripada pemuda yang ada di lorong itu menggambarkan bahwasanya bagus dispor untuk membuat suatu program seperti ini. Ya, sehingga kami mau mendengarkan langsung apa yang menjadi saran ataupun ide-ide kreatif daripada pemuda itu. Yang kemarin waktu bulan Ramadan sempat menjadi trending topik ya, Oh, iya. bukan hanya di Kota Makassar tapi saya pikir kota-kota besar yang ada di tanah air sempat menjadi menjadikan Makassar sebagai fokus perhatian dalam hal ini. Ada kegiatan Lantang Bangia, Lantang. Bisa ini inspirasi dari mana ini Pak? Iya, jadi kan ya. kami pada saat itu pimpinan dalam hal ini Bapak Wali Kota serta Ibu Wakil Wali Kota melihat dinamika yang berkembang pada saat bulan puasa itu kan lagi hits itu ya. Awalnya kan identik dengan balapan liar Iya, apa dan balapan sebagainya. liar. Tiba-tiba Terus ini yang manusia terjadi- lari ini Pak Kadis. Iya, jadi ada dua yang kita Iya. buat itu. Yang pertama itu run race, Run yang race. drag, yang Drag GPI race, ya, iya. Lantang Bangia, terus yang lari juga. Iya. Iya, Nah, pimpinan lihat, kami melihat bahwasanya perlu kita kasih wadah ini, Iya. perlu kita kasih ruang, tempat. untuk- Positif ya pastinya. Iya, Nah, iya. positif. Tempat biar adik kita yang dalam hal melaksanakan kegiatannya itu tidak membahayakan ya, Iya. baik dirinya sendiri maupun orang lain. Karena kalau kita lihat kayak di Petarani kemarin kan udah tutup jalan, terus Benar. safety daripada mereka juga enggak. Jadi kami siapkan wadah dan tempat untuk mereka. Iya. Bahkan beberapa di antaranya momen seperti itu menyedot perhatian masyarakat setempat, Betul, khususnya di Kota iya. Makassar. Bahkan ada pelari dari Jeneponto itu Pak. Saya sempat Iya, dikabari Pak Kadis iya. bilang, "Puan saya ke Makassar dulu mau ikut Lantang Bangia itu dari Jeneponto dia betul. mau ke sini lari ke Iya. sini." Itu berkat juga kami kerjasama dengan organisasi kepemudaan yang Batalion 120 itu. Batalion 120. Iya, mereka kami melihat ini anak ini mau dibina ya, Iya, mau diarahkan. Benar. Yang notabene ya tanda kutip minta maaf, adik-adik yang di batalion ini kan pernah bermasalah hukum. Iya. Iya. Jadi kami ambil sisi positifnya bahwasanya mereka ini mau berubah. Jadi kita kasih ruang juga ke mereka untuk menjadi panitia. Tapi tanpa kita sadari Pak Kadis, ini memberi output yang sangat positif untuk masyarakat. Selain memiliki sisi hiburan, ya tidak tertutup kemungkinan para peserta ini nanti ke depannya bisa menjadi atlet yang mewakili Ya, betul. Kota Makassar minimal Iya. di Pekan Olahraga Nasional. Ya. Jadi waktu final itu tingkat kota, kami kan berkoordinasi juga dengan PASI. Iya, Persatuan Atlet. Atletik. Iya. Kalau tidak salah ada yang mencapai sampai 11-12 detik. Iya. Entah ini jarak berapa? Iya, 100 meter ya? 100. Kan. Iya, 100 meter. meter. Nah, makanya waktu itu Kota Koni itu mencatat. Iya, mencatat bahwasanya apakah ini bisa kita gali lagi potensinya sehingga bisa menjadi atlet. Ya Pak Kadis, asik sekali perbincangan kita saat ini. Tanpa terasa segmen 1 sudah berakhir, kita akan lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Kita kembali bersama saya Yusuf Alfarisi di program Potere Spesial Podcast. Pak Kadis, beberapa waktu yang lalu gencar diberitakan bahwasannya konsep program kerja di multi aspek pemerintah Kota Makassar itu adalah metaverse ya Pak Kadis ya. Nah, sinergitas dari program-program Dinas Pemuda dan Olahraga sendiri seperti apa itu Pak Kadis?
Kalau untuk Dispora pastinya kita mau bangun dulu sumber dayanya. Sumber daya yang ada, baik itu dari pegawai kami sendiri, terus untuk alat-alat untuk mendukung daripada program Metaverse ini. Selain itu juga kami juga sudah buat aplikasi. Di aplikasi ada dua, Taurungka sama Maraga. Taurungka. Iya, Berarti Taurungka anak muda ya dalam Iya, bahasa. kalau untuk kepanjangan enggak ada. Iya, Cuman iya. arti daripada bahasa Makassar ke Taurungka itu anak muda. Anak muda. Iya, di Taurungka ini di sini kami ada data, ya data organisasi kepemudaan, data pemuda, ya data UMKM yang kita bina, yang pastinya range umur 16 sampai 30. Ya, begitupun juga dengan Maraga. Ya, Makassar olahraga. Di sini di dalam aplikasi ini gunanya biar masyarakat tahu bahwasanya di Makassar itu ada ikon-ikon olahraga di mana, terus ikon olahraga atlet itu siapa-siapa, terus tempat toko olahraga, tempat sarana olahraga itu di mana. Ya, Jadi aplikasi ini Taurungka itu berfungsi untuk sebagai database ya. ya database Database buat kami. kepemudaan yang ada di Kota Makassar. Iya, iya. Baik itu jumlah maupun aktivitas yang Ya, mereka lakukan. Betul. Sementara yang satunya itu Pak Kadis Menyangkut masalah olahraga. menyangkut masalah olahraga, Iya. story olahraga Iya. yang ada di Kota Makassar. Betul. Misalnya saya mau kenal dekat sosok almarhum Ramang Ya, sebagai tokoh itu sepak bola ada. nasional Betul. asal Makassar, kita bisa buka itu ya Pak Kadis? Bisa. Aksesnya gampang ya Pak Kadis atau Biasanya kalau orang dari luar Makassar juga mau tahu di mana nih lokasi tempat futsal, Ya, dia fasilitas bisa lihat olahraga. di situ. Terus kami masih dalam tahap pengembangan ini, di situ juga kita bisa booking juga. ini tim IT-nya ini program aplikasi ini Pak Kadis sudah program aplikasi. Aplikasi ini melibatkan murni SDM Dispora atau kita libatkan pemuda-pemuda yang ada di Kota Makassar? Jadi di OPD, di setiap OPD itu ada namanya PPID, Iya, Pusat untuk Informasi, yang mana di anggotanya ini khusus untuk Dispora itu kami mengambil memang ya bisa dikatakan masih pemuda juga. Ya. Iya, masih pemuda yang mempunyai potensi sumber daya menyangkut masalah IT, menyangkut masalah yang sekarang Desain iya seperti desain itu editing apa semua ya. Jadi unit bidang ini dia juga memberdayakan pemuda-pemuda yang Iya, betul. biasa berkolaborasi dengan Iya. mereka ya Pak Kadis ya. Iya. Ini aplikasinya ini diinstal di App Store bisa Pak Kadis? Bisa. Bisa Iya. di Android Cuman juga ini bisa? Iya, ini cuma masih tahap penyempurnaan. Penyempurnaan. Iya. Tapi saya rasa kalau misalnya ini benar-benar sudah 100% fix, outputnya itu sangat memanjakan kita yang ada di Kota Makassar. Iya, Pak Kadis. betul ya. Ya, apalagi pendatang-pendatang yang baru mungkin di Iya. kota ini ya gemar Kami- olahraga kan bisa diakses dari situ ya Pak Kadis Betul, ya. Iya. Dan memang salah satu kalau seumpamanya kita mau mendapatkan bantuan dari Iya. pusat menyangkut masalah kepemudaan, salah satunya itu kita harus menertibkan dulu, merapikan menyangkut masalah data kepemudaan. Data kepemudaan. Iya. Ini juga memudahkan kalau misalnya ada NGO atau lembaga-lembaga swasta Ya, yang betul. ingin melakukan pemberdayaan, Iya. tidak setengah mati lagi mencari database Iya. kemudian ada di luar. Benar. Ini bisa saja mereka dilibatkan ya Pak Kadis Iya, yang ada iya. dalam database itu ya, Betul. bisa dilibatkan dalam setiap kegiatan kepemudaan di Kota Makassar. Nah Pak Kadis, apa sih yang Pak Kadis harapkan dengan adanya aplikasi Taurungka ini misalnya, apakah aplikasi ini sudah benar-benar bisa diterima secara teknologi oleh masyarakat Oh iya. umum yang ada di Kota Makassar? Kalau harapan kami pastinya kita kan kalau dalam ingin merencanakan sesuatu, ingin membuat suatu program kegiatan, pastinya ketersediaan data dulu. Iya, data dulu yang harus kita punyai. Di mana-mana kalau menyangkut masalah hal yang tadi kami sampaikan, data dulu yang kita butuhkan, sehingga sangat urgen dan sangat bagi kami harus untuk diketahui kelengkapan data-data yang ada pada kami. Iya. Di antara 14 kecamatan yang ada di Kota Makassar, Pak Kadis, mana yang paling padat jumlah pemudanya ini? Iya. Kemarin Menjadi kantong-kantong pemuda ini di mana ini, Pak Kadis? Sempat kami petakan waktu masih sempat yang tawuran-tawuran itu. Iya, tahun-tahun ini. Jadi kami mengambil kebijakan waktu itu untuk lokasi wilayah yang ini
kota pemuda yang kita undang untuk melakukan sosialisasi, untuk melakukan pelatihan itu lebih besar. Iya, Maunya kita biar mereka ini ada kegiatan. Iya. Ya, ada kegiatan, terus mempunyai juga wawasan yang Di kecamatan bagus. mana saja itu Pak Kades? Kantong-kantong. Maksud saya ini yang positif ya jumlah pemuda jumlah. jumlah pemuda yang paling Iya, padat itu kalau gimana kira-kira, Pak? kalau jumlahnya pasti yang kecamatan-kecamatan yang besar ya, Besar ya, kayak Panakukang. Rapocini, Beringkanaya, Panakukang. Fasilitas olahraga yang ada di kecamatan yang padat pemuda itu berimbang tidak Iya, dengan jumlah pemudanya Pak Kades? memang kita akui. Ya. Kita akui dan mulai tahun ini kita sudah fokus untuk bangun sarana-sarana olahraga. Ya, biar di Kota Makassar ini tidak terfokus ke Karebosi, Benar. ya tidak terfokus ke mana, ya biar pecah-pecah. Iya, jadi ada namanya sentralisasi, ya, sentralisasi sarana olahraga. Untuk tahun ini kita bangun dan rehab itu ada 30. Oh, Iya, ada ini 30. tersebar di 14 kecamatan ya Pak Kades? Iya, sampai di Sangkarang juga ada. Kita bangun kalau Sampai tidak salah 2 di sana. Kecamatan saudara-saudara kita yang ada di luar Sangkarang, pulau, ya? Iya, Di Pulau Di Sangkarang. sana ada kita rehab bulu tangkis, ya. Ada juga basket, ada juga futsal. Iya. Jadi yang kita mau ini biar masyarakat itu enggak jauh lagi ya, enggak jauh. Dia enggak jauh harus ke Karebosi, Mengakses itu. harus ke Taman Papui. Iya. Dalam artian alternatif untuk melakukan kegiatan olahraga itu sudah ada. Ada beragam pilihan ya, Iya, bukan iya, hanya iya. sepak bola, Betul, ada iya. bulu tangkis. Betul ya. Pak Kadis, saya akan bertanya secara rinci seperti apa sih akses dan seperti apa sih fasilitas yang dimiliki Dinas Pemuda Olahraga dalam hal memberdayakan potensi olahraga yang dimiliki pemuda yang ada di Kota Makassar. Iya. Ya, kita akan bahas Pak Kadis, kita tahan iya, dulu setelah jeda iklan berikut ini. Kita kembali di program Potere Spesial Podcast. Pak Kadis, saya yakin bahkan Pak Kadis ini punya target dari pemerintah Kota Makassar sebagai Ya. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Nah, berbicara masalah target, ini harus berbanding lurus juga dengan fasilitas yang dimiliki, infrastruktur yang dimiliki. Kira-kira sejauh ini seperti apa sih progresnya Pak Kadis? Khusus untuk infrastruktur fasilitas olahraga yang ada di Kota Makassar. Jadi waktu kami masuk, ya, jadi kami dilantik di bulan 12. Ya, bulan 12 tahun 2021. Kita story lah 1 tahun sebelumnya. Iya. Supaya ada 2000. perbandingan dari Betul, pemirsa iya. TV. Kami dilantik di bulan 12, akhir bulan 12 Desember di 2021, sehingga kami laksanakan tugas itu maksimal di bulan Januari. Jadi setelah itu kami melihat memang waktu itu kami membangun dulu ya jalur-jalur koordinasi. Pastinya kalau menyangkut masalah olahraga kan ada KONI. Betul. Ya, jadi kita koordinasi. Setelah kerja koordinasi, kami sepakat untuk buat dialog. Iya, dialog dengan seluruh cabang olahraga. Seluruh cabang olahraga yang ada di Kota Makassar. Yang ada di KONI. Iya, benar. Nah, waktu itu kita dengar, memang dari sekian banyak yang berbicara pada saat itu, kota-kota cabur mengeluhkan memang, ya menyangkut masalah sarana-sarana, Sarana-sarana ya, prasarana yang belum memadai. Contohnya, atlet balap kita itu berprestasi. Atlet balap Kita berprestasi. otomotif ya, Pak? Otomotif, yang motor. Motor. Iya, itu berprestasi, sering mendulang emas. Tapi kita tidak mempunyai sirkuit. Kita belum mempunyai sirkuit. Iya, Ya, benar. kita tidak benar. mempunyai sirkuit. Di Larinya sini kan ke hal-hal betul, yang berbau negatif ya. Betul, Tidak hal yang negatif, dan balapan liar segala apa macam. Sehingga sangat betul kami anggap sudah benar apa yang menjadi program strategis daripada pemerintah, salah satu ya program strategi pemerintah itu membangun sirkuit. Ya, jadi insya Allah ini kita sementara tahapan perencanaan tahun ini, insya Allah tahun depan kita akan tender dan akan kita bangun. Sirkuit itu nanti ada di lokasi Untia, Beringkanaya. Untia utara kota ya, Pak ya? Iya, Pak Kadis, iya ya? Beringkanaya. Di sana itu memang cocok untuk Iya. dibangun fasilitas sirkuit Iya. otomotif. Jadi ada 2 di sana, sirkuit sama gelanggang olahraga GOR. Gor, subhanallah. Iya. Jadi nanti ada beberapa cabang olahraga yang akan memakai home base di situ. Iya. Kenapa saya sampaikan tadi sudah benar kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dengan membangun 2
sarana olahraga ini, sirkuit pastinya untuk memberikan wadah ke anak-anak kita yang menyukai otomotif, sama GOR, gelanggang olahraga. Karena pada saat kita dialog dengan seluruh cabang olahraga memang mengeluhkan. Jadi di GOR-nya nanti multi kompleks ya Pak? Ya, Pak Kadis ya. Iya. Terus itu juga multifungsi GOR itu. Multifungsi. Bisa kalau seumpamanya ya ini tidak diminta-minta terjadi bencana itu kan bisa tempat pengungsian sementara. Iya, sementara. Pak Kadis, ini GOR ini sirkuit ini masuk di anggaran 2023 atau sudah mulai pembangunannya saat ini? Sebenarnya sudah. Cuman ada beberapa prasyarat yang kita harus penuhi. Iya, karena kan di situ lokasinya itu ada hutan mangrove. Iya, sehingga kultur tanahnya kan. Iya, kultur tanahnya. Terus kita harus memperhatikan juga menyangkut masalah dampak lingkungannya. Iya, sehingga kami sudah laporan ke pimpinan, izin pimpinan. Untuk tahun ini kita rencanakan kita adakan dulu, kita pun dulu syarat-syarat persyaratnya. Iya. Pak Kadis, di Monaco mereka sulap jalan raya menjadi sirkuit Formula 1. Iya. Dan itu menjadi sorotan dunia juga. Salah satu sirkuit yang tanda kutip banyak mengagalkan pembalap yang berpengalaman pada saat lomba di sirkuit itu. Pernah tidak berpikir Pak Kadis bagaimana memodifikasi beberapa ruas jalan ini untuk sementara saja Pak Kadis? Kita kan bincang-bincang Pak Kadis ya. Supaya minimal ini kan pasti positif. Karena apa? Karena kan kita lihat Monaco seperti apa. Bahkan jadi agenda balap dunia loh di sana Formula 1. Dia ubah itu jalan raya menjadi sirkuit sementara. Kira-kira pernah tidak berpikiran seperti itu Pak Kadis? Kalau out the box-nya. Iya, kalau berpikir ke arah situ Pak sering. Sampai saya sering koordinasi bicara santai dan Kota Koni. Nah, saya itu Pak Ketua, cita-cita aku mau buat road race. Ini kan tidak pernah mikir itu, tidak pernah mikir ada. Cuman memang itu lokasinya agak susah. Iya, lokasinya belum menyangkut masalah kultur dari jalan itu sendiri. Terus belum lagi masyarakatnya kita mungkin bisa nanti ada yang nyinyir lagi. Iya, ditutup saja 1 jam sudah. Jadi mungkin itu pertimbangannya. Saya sepakat dengan apa yang menjadi pertimbangannya Pak Kadis. Pemikiran ada, pasti ada. Kalau kita mau lepas landas menjadi kota megapolitan kan harus seperti itu. Betul, lepas dari hal-hal yang identik dengan oposisi dengan pemerintah, ya kan? Saatnya kita bagaimana semua lapisan masyarakat, khususnya di Kota Makassar ini bahu-membahu mendukung setiap program kerja. Karena insya Allah kalau itu semua terrealisasi, yang pertama merasakan dampaknya adalah masyarakat itu sendiri. Contoh kecil misalnya, ada keluarga kita yang senang olahragawan ceritanya dari Sumatera, datang ke Makassar. Kan kita tidak susah-susah lagi menjelaskan di mana letak titik fasilitas olahraga. Cukup buka tadi aplikasi Maraga. Pemirsa TV Makassar, ingat itu aplikasi Toraga ya. Maraga. Makassar olahraga. Di situ kita bisa akses semua hal-hal yang ada hubungannya dengan dunia olahraga di Kota Makassar. Bukan hanya itu, titik-titik lokasi fasilitas olahraga juga kita mudah mengetahuinya. Jadi kita tinggal memilih salah satu di antaranya. Kita mau ke mana misalnya, ada fasilitas olahraga yang dekat mall ya Pak. Pak Kadis ya, ada fasilitas olahraga yang dekat landmarknya Makassar, Pantai Losari, dan sebagainya. Kita akan membahas lagi Pak Kadis terkait seperti apa sih peran Dinas Pemuda dan Olahraga dalam hal bagaimana pemuda-pemuda yang minta maaf tanda kutip sering tawuran ini kita bina kembali dan sebagainya. Kita tahan dulu setelah yang satu ini. Kita kembali di program Potere Spesial Podcast. Pak Kadis, saya teringat sekali ini pepatah yang sering diucapkan dan sering saya dengar pada saat masa-masa kuliah dulu ya. Salah satu penyemangat supaya kita lebih giat dalam hal melakukan aktivitas yang positif. Fondem-Poder Bapak Pembangunan, Bapak Proklamator Indonesia
yang kita cintai almarhum Insinyur Soekarno mengatakan, beri saya 10 pemuda, saya akan guncang dunia. Ini betapa pentingnya ini peran pemuda dalam hal mengawal proses revolusi pada saat itu. Bagaimana pemuda berperan penting supaya benar-benar NKRI ini berdaulat di mata negara-negara lain. Nah, versi perjuangan pemuda di masa milenial ini tidak kalah beratnya juga Pak Kadis. Ya, dengan banyaknya terpaan gelombang informasi yang minta maaf saya Pak Kadis kadang tidak tersaring ya masuk ke negara kita, yang menyebabkan mindset pemuda itu banyak yang terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Nah, contoh kecil di depan mata kita, tawuran. Mungkin mereka dalam hal melakukan mobilisasi sesama pemuda ini menggunakan aplikasi sosial media, ya kan? Padahal sebenarnya ini aplikasi tujuannya bagus. Tapi kalau kita perhatikan dengan hal ini pasti negatif juga. Nah, bagaimana program taktis? Kenapa saya bilang taktis ini Pak Kadis? Supaya ini kan ibarat penyakit harus cepat diobati. Kita tidak bisa ditunggu-tunggu atau bahkan didiamkan, sehingga akan berdampak lebih banyak lagi ke segala aspek kehidupan di Kota Makassar. Kira-kira Pak Kadis apa sih program taktisnya Dinas Pemuda Olahraga dalam hal minimal merangkul mereka-mereka yang masih tergolong pemuda ini? Ya, yang tadi kami sampaikan yang 1.000 pemuda lorong life skill, insya Allah di bulan 10 ini kita akan lanjut lagi jadi 2.000. Ya, kita akan latih, kita akan berikan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusianya dari mereka. Maunya kita ini biar mereka ini selain daripada pemikirannya terbuka, wawasannya terbuka, mereka juga mendapatkan hal yang sangat positif dalam artian mendapatkan ilmu. Iya. Sesuai dengan apa yang menjadi tema daripada pelatihan itu ya. Menyangkut masalah tawuran, di pemerintah Kota Makassar ini program menyangkut masalah kepemudaan itu bukan cuma ada di Dispora. Betul. Iya, di Dinas Tenaga Kerja juga ada. Iya, UMKM ada. Iya. Kegiatan di Dinas Pariwisata itu ya menyangkut masalah ekonomi kreatif, sebagian besar itu pemuda semua. Nah, itu pemuda semua itu. Jadi kami sampaikan di kesempatan ini bahwasanya komitmen daripada pemerintah menyangkut masalah bagaimana kita berdayakan pemuda ini berdasarkan Perda nomor 6 tahun 2019 itu kita sudah lakukan. Tapi memang pastilah masih ada hal-hal yang mungkin belum sempurna, tapi kan itu kan menjadi hal yang lumrah bagi di setiap pemerintahan. Tidak ada, kalau kita lihat kan tidak ada hal yang sempurna. Tapi untuk usaha dan komitmen daripada pemerintah menyangkut masalah itu sudah kita lakukan. Ya, kami sering waktu terjadi tawuran yang ada di utara kota, kami sempat berbicara bahwasanya penanganan ini harus ada lintas OPD. Iya, seluruh program menyangkut masalah kepemudaan ini kita tawarkan ke mereka. Ke mereka ini mungkin ya minta maaf tidak ada kegiatan lain ya, sehingga mereka lakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun merugikan orang yang banyak. Iya. Dan saya tertarik tadi dengan statementnya Pak Kadis mengatakan bahwasanya berbicara masalah sektor UMKM selain tawuran ya, pemuda di Makassar juga punya peran positif yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Contoh, pada saat masa-masa pandemi kemarin, salah satu sektor bisnis yang bisa safety, yang bisa bertahan itu adalah UMKM. Dan pelaku UMKM-nya ini semua Pak rata-rata anak muda. Bikin kopi kemasan, bikin kopi ini apa dan sebagainya itu kan. Sudah sangat kreatif sekali kami lihat anak-anak muda yang sering sharing sama kami. Yang tadi kami sampaikan ya bukan di Dispora saja ada program kepemudaan, pariwisata ada, Disnaker ada, Perindak ada, sehingga sangat disayangkan kalau pemuda seperti Makassar tidak mengambil andil di dalam wadah yang sudah diberikan oleh pemerintah. Saya juga yakin dan percaya Pak Kadis bahwasanya program-program yang digulirkan pemerintah Kota Makassar dalam hal bagaimana minimal mengurangi rutinitas hal-hal yang tidak positif yang dilakukan pemuda di kota ini bisa berjalan dengan lancar kalau tanpa ada support dari semua lapisan masyarakat. Betul ya. Apalagi di internal pemerintah Kota Makassar sendiri harus ada sinergitas ceritanya Pak Kadis ya. Nah, di Makassar sendiri Pak Kadis
selain adanya berita-berita miring seperti itu yang dilakukan yang melibatkan pemuda di kota ini, ada area tertentu tidak yang menjadi skala prioritasnya Dinas Pemuda Olahraga? Maksudnya skala prioritasnya? Skala prioritas dalam hal misalnya di daerah situ sering terjadi. Itu yang kita gencarkan untuk program-program pelatihan skill apa dan sebagainya. Yang tadi yang kami sampaikan setelah kami lihat, kita pelajari, ada 3 kecamatan nih. Tidak usah disebut. 3 kecamatan yang pada saat itu sering terjadi tawuran lah. Iya, tawuran. Sehingga kami sampaikan ke kepala bidang kami, untuk 3 kecamatan ini berikan mereka kuota yang lebih dari kecamatan. Kuota yang lebih. Ya, untuk pesertanya, untuk pemudanya. Kita latih mereka, kita buatkan kegiatan leadership, terus kayak editing apa dan segala macam, sehingga mereka ini sadar bahwasanya ada hal-hal yang menarik ya, ada hal menarik, hal yang positif yang mereka bisa lakukan. Iya, yang tadi kami sampaikan di awal bahwasanya pemuda yang ada di Kota Makassar ini 392.000, besar sekali potensinya kita. Iya, besar. Sangat besar. Kalau pemuda kita ini kita arahkan ke hal yang positif. Karena dengan jumlah seperti itu menjadi modal besar, pondasi yang kuat, bagaimana mereka nantinya membawa bangsa ini lepas landas lebih maju dibanding bangsa-bangsa yang lain. Betul, ya? Di Jepang, Pak Kadis, pemerintah di sana itu khawatir karena tingkat usia di 15, 18 sampai 39 tahun itu semakin berkurang. Mereka tidak berpikir lagi bagaimana regenerasi secara manusiawi secara ilmiah di Jepang itu. Jadi bersyukurlah kita di sini, khususnya di Kota Makassar, memiliki jumlah pemuda yang lumayan besar. Tinggal kita kelola kita maintenance dengan semaksimal mungkin. Sudah barang tentu dengan bantuan semua lapisan masyarakat, Pak Kadis dengan hubungan yang baik dengan antara di internal pemerintah Kota Makassar sendiri. Nah, Pak Kadis, saya dengar-dengar ini di akhir-akhir bulan Oktober akan ada event besar ya Pak Kadis yang akan dilakukan. Ini event internasional Pak Kadis Internasional ya. Kita tahan dulu Pak Kadis setelah yang satu ini. Masih bersama saya Yusuf Alvarezi di program Potere Spesial Podcast. Pak Kadis, di segmen terakhir ini saya ingin membahas event internasional yang dalam waktu dekat ini akan digelar di Kota Makassar. Event apa itu Pak Kadis? Event maraton. Maraton. Ya, namanya Makassar Half Marathon. Makassar Half Marathon. Ya, adapun kategorinya itu ada 5K, 10K sama 21K. Tadi kami sudah preskon menyangkut masalah kegiatan ini. Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 2. Pendaftarannya itu sudah kurang lebih 3.000. Ya, meningkat dari tahun lalu. Ya, tahun lalu berapa Pak Kadis? 2.000. Ini masih ada space, beberapa hari sudah lebih 3.000 ya? Iya, target kami itu 3.500. 3.500 peserta. Jadi kita kan sudah ketahui bersama bahwa 2 tahun terakhir ini kita bergelut sama pandemi, sehingga di tahun ini kita mau jadikan olahraga itu adalah solusi di tengah-tengah masyarakat. Ya, kita ketahui kalau kita sehatkan pasti menjadi manusia yang produktif. Kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Sehingga sangat meminimalisir untuk kegiatan-kegiatan hal-hal yang negatif. Ini lebih 1.000 dibanding event sebelumnya Pak Kadis pesertanya. Ini dari mana saja ini peserta yang 3.500 orang ini? Kalau yang 21 orang itu tadi panitia teknis sudah melaporkan ada 30 atlet pelari yang dari luar. Profesional. Ini benar-benar atlet profesional dari negara luar ya Pak? Negara luar ya. Selebihnya dari mana saja yang paling banyak? Makassar ya? Pasti Makassar. Makassar ya. Makassar berapa angka Pak? Yang kalau datanya itu belum. Tapi yang mendominasi masih Makassar, peserta dari Kota Makassar. Ini rute start finishnya di mana saja nih Pak Kadis? Startnya itu ada di Karebosi. Ya, finishnya juga ada kembali ke Karebosi. Ini melalui rute jalan-jalan apa saja? Di Anjungan Pantai Losari. Anjungan Pantai Losari. Iya. Kalau tidak salah yang 21 itu pastinya penghibur, Benteng Rotterdam,
masuk Nusantara. Kalau dikemas dengan baik, dan saya yakin ini pasti sudah dikemas dengan baik Siap. oleh pihaknya Bapak, ini peserta dari luar ini akan melalui spot-spot yang bisa dikatakan destinasi wisata yang ada di Kota iya. Makassar. Ah, Baik itu destinasi kuliner, Ya. apa dan sebagainya Pak Ya, Kadis. kita mau kan biar menjadi sport tourism ya. Iya. Iya, biar mereka datang juga di sini bisa dalam artian mereka balik, mereka juga bisa ceritakan ke Terutama rute yang dilalui ya Pak iya, Kadis. betul. Ini kan banyak spot-spot Rotterdam, wisata yang iya, Rotterdam betul. dan sebagainya. Lewat kantor gubernur apa dan segala macam. Iya. Selain memperoleh fisik dan fisik yang sehat, kira-kira apa sih nilai plusnya ini peserta kalau mau ikut ini Makassar Half Marathon ini Pak Kadis? Pastinya ada Mungkin konsep. hadiah ya? Iya. Surprise? Enggak, hadiah. Hadiah, iya hadiah. Jadi kurang lebih hadiahnya untuk total itu sendiri ada 300 juta ya. Wah. Iya. Cuman kita sharing ya, kita sharing dengan pihak IO yang Iya. mencari sponsor. Kalau untuk di kami itu ya setengahnya itu kita siapkan. Kita siapkan untuk Iya. itu. Jadi ya lagi-lagi yang kita bahas di segmen awal bahwasanya keberadaan Dinas Pemuda dan Olahraga di Kota Makassar ini di tengah-tengah masyarakat ini semakin memanjakan masyarakat orang Kota Makassar ini. Kita bikin ke lagi event Iya, betul, internasional, hadiahnya juga lumayan besar juga Pak Kadis ya. Iya. Itu kan Iya. sudah menjadi tugasnya kan. Iya. Sejauh ini Pak Kadis respon instansi lain dalam hal berkolaborasi menyukseskan kegiatan ini seperti apa nih Pak Kadis? Ya alhamdulillah ya ini kan bisa dikatakan kegiatan pemerintah Kota Makassar. Sudah sepantasnya OPD-OPD lain juga mendukung iya untuk kebersihan ini. Maksimal jalannya kegiatan ini pastikan yang dilihat bukan Dispora, pastikan pemerintah Kota Makassar yang dilihat. Sehingga yang tadi kami sampaikan tujuan daripada kita buat event-event olahraga itu biar masyarakat itu melihat bahwasanya olahraga ini adalah solusi. Iya, dalam berkegiatan, iya. Sehingga dari sisi kesehatannya juga kan itu sudah pasti. Selain ini nanti di bulan kalau tidak salah bulan 10 atau bulan 11 kita juga buat satu program yang namanya Sport Week. Iya, Sport Week ini dalam satu minggu ini event olahraga semua. Iya. Ini ada di awal bulan atau di akhir bulan nih? Sepertinya akhir bulan. Akhir bulan. Iya, akhir bulan. Di situ ada anggar, ada street soccer, ada mini soccer, ada 3-on-3. Ini digelar di satu titik atau tersebar ini? Tersebar tempatnya Pak Kadis ya? Cuman kita mau gaungkan bahwasanya dalam satu minggu ini olahraga, event olahraga. Iya. Bisa Respon Pak Wali Kota sendiri dengan program seperti ini seperti apa? pasti beliau, mendukung ya. mendukung Beliau hal sangat seperti mendukung. ini. Kami kerjasama dengan KONI. Tapi itu terobosan baru bos. Biasanya orang itu Car Free Day yang diingat di Makassar sekali seminggu. Ini selama Iya. satu minggu ya Pak Kadis ya. Sport Week, insya Allah kita buat seperti itu. Ini bisa dikasih bocoran ke pemirsa kami Pak Kadis, Sport Week itu apa-apa saja cabang olahraga yang akan dipertandingkan di situ Pak Kadis? Di sini ada e-sport. E-sport, ya. E-sport ini tingkat nasional ya kita membuat. Terus ada street soccer. Ya, di sini ada basket, mini soccer, 3-on-3 sama anggar. Jadi kurang lebih mungkin 6 sampai 7 cabang olahraga. Ini progres kesiapannya ini sudah sampai berapa persen Pak? Kalau progres ini kita baru tahap perencanaan. Perencanaan. Iya, perencanaan. Tapi untuk konsepnya Sudah jadi ada, ya? sudah ada. Infrastruktur juga sudah mendukung ya Pak Sudah, Kadis? iya. Termasuk Lokasinya juga sudah. lokasinya. Termasuk e-sport ini saya penggemar e-sport. Oh iya. Mau beli Lumayan juga. besar nanti nih Pak, lumayan besar. Iya, karena kami sampaikan ke bidang Iya. kabit kami buat yang tingkat nasional E-sportnya. sportnya ya. Insya Allah. Saya hakul yakin Pak Kadis dengan Siap. apa yang kita perbincangkan selama 1 jam ini, banyak hal-hal yang baru di bawah kepemimpinan Anda sebagai Kadispora Makassar. Kita dukung ya Pak Kadis ya, pastinya Iya. kami dukung. Kami juga berharap semua lapisan masyarakat melakukan hal yang sama. Siap. Tanpa dukungan dari masyarakat itu pastinya Pak Kadis ini walaupun masih energik pasti kewalahan juga ya Pak Kadis ya. Ada statement Pak Kadis, closing statement untuk pemirsa kami di NSTV Makassar. 1-2 kalimat silakan Pak Kadis. Oh iya. Mungkin close statement dari kami sangat berharap ya apa yang menjadi program daripada pemerintah Kota Makassar dalam hal terkhusus kepada kepemudaan maupun olahraga itu sekiranya kami didukung. Ya, kami juga mau dari pihak-pihak swasta, dari pihak organisasi-organisasi lainnya itu bisa berkolaborasi dengan kami. Ya, berikan kami ide
berikan kami saran dan kritik kami. Ya, ini kan kembalinya ke kami juga biar kami bisa lebih menyempurnakan apa yang menjadi program yang ada di Dispora. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Pak Kadis sudah Siap, hadir siap. di program Potere Spesial Podcast. Nantinya kita tayangkan di Ainis TV. Selain iya. itu kita akan upload di sosial media milik Ainis TV juga Pak Oh, Kadis. siap. Insya Allah positif juga untuk membantu kerja-kerjanya Ya. Dispora ke depannya. Siap, Oke, pemirsa Iya. Ainis TV Makassar, seperti apa yang dibahasakan Pak Kadis, tanpa peran serta semua lapisan masyarakat, apa yang menjadi agenda-agenda penting pemerintah Kota Makassar, khususnya bagaimana memberdayakan potensi pemuda yang ada di Kota Makassar, akan berjalan lancar apabila mendapat support dari kita semua. Ibu Pertiwi tidak akan pernah kehilangan pemuda-pemuda yang tangguh, yang cerdas untuk membawa bangsa ini lepas landas melebihi bangsa-bangsa lainnya. Selama kita pada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, dibuka jadinya tadi.